Kisah rokok dimulai jauh sebelum kita mengenalnya hari ini. Tembakau, bahan utama rokok, telah digunakan oleh suku-suku asli di benua Amerika selama ribuan tahun. Mereka tidak mengisapnya untuk rekreasi seperti sekarang. Bagi mereka, tembakau adalah bagian sakral dari ritual keagamaan dan upacara adat. Daun tembakau dihisap, dikunyah, atau bahkan diminum sebagai ramuan untuk berkomunikasi dengan roh atau menyembuhkan penyakit. Praktik ini adalah bagian dari budaya yang kaya dan penuh makna, sangat berbeda dari kebiasaan merokok yang kita lihat di era modern, yang seringkali hanya menjadi pelarian sesaat. Perjalanan tembakau melintasi samudra dimulai ketika para penjelajah Eropa, seperti Christopher Columbus, tiba di Amerika pada akhir abad ke-15. Mereka melihat penduduk asli menggunakan tembakau dan tertarik untuk membawanya kembali ke Eropa. Awalnya, tembakau dianggap sebagai tanaman obat yang ajaib. Orang-orang percaya tembakau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari sakit kepala hingga wabah pes. Namun, seiring waktu, penggunaannya bergeser dari pengobatan menjadi kebiasaan untuk kesenangan. Benih tembakau pun mulai ditanam secara luas di Eropa, menjadi komoditas dagang yang sangat menguntungkan. Di Indonesia, tembakau sudah dikenal sejak lama, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, rokok dalam bentuk gulungan kertas seperti yang kita kenal sekarang baru populer pada akhir abad ke-19. Para pedagang Portugis dan Belanda lah yang memperkenalkan kebiasaan merokok ini kepada masyarakat Nusantara. Seiring berjalannya waktu, industri rokok kretek lahir di Kudus, Jawa Tengah. Rokok kretek adalah campuran tembakau dan cengkeh yang memberikan aroma dan rasa khas. Inovasi ini membuat rokok semakin digemari oleh masyarakat lokal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di beberapa daerah. Dari sinilah industri rokok di Indonesia tumbuh menjadi raksasa. Pabrik-pabrik rokok besar mulai bermunculan, menciptakan lapangan kerja sekaligus melahirkan budaya baru. Iklan-iklan rokok yang masif dan gencar mempromosikan citra maskulinitas, keberanian, dan kesuksesan. Rokok tidak lagi hanya sekadar gulungan tembakau, tetapi telah berubah menjadi simbol status sosial dan gaya hidup. Perkembangan ini mengubah lanskap sosial dan ekonomi Indonesia secara signifikan. Sayangnya, di balik pertumbuhan industri yang pesat ini, tersembunyi ancaman kesehatan yang serius dan baru disadari dampaknya beberapa dekade kemudian. Salah satu alasan utama mengapa rokok begitu cepat populer adalah karena kekuatan iklan dan pemasaran. Selama puluhan tahun, industri rokok membangun citra yang sangat positif. Iklan-iklan di televisi, majalah, dan papan reklame menampilkan perokok sebagai sosok yang keren, pemberani, dan sukses. Mereka seringkali digambarkan sebagai petualang yang menaklukkan alam liar atau pria mapan yang menikmati hidup. Citra ini sengaja diciptakan untuk menarik perhatian kaum muda. Pesan yang disampaikan sangat jelas, merokok akan membuat Anda terlihat lebih dewasa dan diterima dalam pergaulan. Strategi ini terbukti sangat efektif. Faktor sosial juga memainkan peran yang sangat penting. Di banyak lingkungan, merokok dianggap sebagai kegiatan sosial yang wajar. Menawarkan rokok kepada teman atau kolega menjadi cara untuk memulai percakapan dan membangun keakraban. Tekanan dari teman sebaya seringkali menjadi pemicu utama bagi remaja untuk mencoba rokok pertama mereka. Ada perasaan takut, dianggap tidak gaul atau dikucilkan jika menolak tawaran rokok. Kebiasaan ini kemudian berlanjut hingga dewasa, menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, seperti merokok sambil minum kopi atau setelah makan. Lingkaran sosial ini memperkuat kebiasaan merokok. Selain citra dan faktor sosial, ada alasan biologis yang membuat orang sulit berhenti merokok. Rokok mengandung nikotin, zat yang sangat adiktif. Saat seseorang menghirup asap rokok, nikotin dengan cepat masuk ke aliran darah dan sampai ke otak. Di otak, nikotin melepaskan dopamin, zat kimia yang memberikan perasaan senang dan rileks. Efek inilah yang membuat perokok merasa nyaman dan ingin mengulanginya lagi. Namun, efek ini hanya bersifat sementara. Ketika kadar nikotin dalam tubuh menurun, perokok akan merasa gelisah dan tidak nyaman, mendorongnya untuk kembali merokok. Pada akhirnya, popularitas rokok adalah hasil dari kombinasi strategi pemasaran yang cerdas, tekanan sosial yang kuat, dan sifat adiktif dari nikotin itu sendiri. Industri rokok telah berhasil menciptakan sebuah produk yang tidak hanya membuat ketagihan secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Mereka menjual sebuah ilusi, sebuah janji tentang gaya hidup yang lebih baik. Namun, di balik pesona semu yang ditawarkan,
tersembunyi kenyataan pahit tentang dampak kesehatan yang merusak, yang seringkali diabaikan oleh para penggunanya, hingga semuanya terlambat dan kerusakan telah terjadi. Setiap batang rokok yang dihisap adalah pabrik kimia kecil yang melepaskan ribuan zat berbahaya. Ketika tembakau dibakar, ia menghasilkan lebih dari 7.000 senyawa kimia. Setidaknya 250 di antaranya diketahui berbahaya bagi kesehatan, dan sekitar 70 di antaranya dapat menyebabkan kanker. Zat-zat ini termasuk tar, karbon monoksida, arsenik, dan formaldehida. Tar adalah zat lengket berwarna coklat yang menempel di paru-paru, merusak kantung udara kecil di dalamnya, dan menyebabkan kesulitan bernapas. Zat-zat beracun ini secara perlahan tapi pasti merusak organ-organ tubuh perokok dari dalam. Salah satu dampak paling mengerikan dari merokok adalah kanker. Merokok adalah penyebab utama dari sekitar 90% kasus kanker paru-paru, salah satu jenis kanker yang paling mematikan. Namun, bahayanya tidak berhenti di situ. Asap rokok juga dapat menyebabkan kanker di bagian tubuh lain, seperti mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, ginjal, dan kandung kemih. Setiap isapan rokok membawa zat-zat karsinogenik atau penyebab kanker, masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ini adalah risiko nyata yang dihadapi oleh setiap perokok, tidak peduli seberapa jarang mereka merokok. Selain kanker, merokok juga merupakan musuh utama bagi jantung dan pembuluh darah. Nikotin dalam rokok dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, sementara karbon monoksida mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Kombinasi ini memaksa jantung untuk bekerja lebih keras. Dalam jangka panjang, merokok dapat merusak lapisan pembuluh darah, menyebabkan penumpukan plak lemak atau aterosklerosis. Kondisi ini mempersempit arteri, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Banyak perokok tidak menyadari bahwa kebiasaan mereka secara langsung mengancam kesehatan jantung mereka. Dampak buruk rokok juga sangat terasa pada sistem pernapasan. Selain kanker paru-paru, merokok adalah penyebab utama penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK. Sebuah kondisi yang mencakup emfisema dan bronkitis kronis. PPOK membuat penderitanya sangat sulit untuk bernapas. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau menaiki tangga bisa menjadi sangat melelahkan. Penyakit ini bersifat progresif, artinya akan semakin memburuk seiring waktu dan tidak dapat disembuhkan. Merokok merusak paru-paru secara permanen, mencuri napas dan kualitas hidup perokok secara perlahan. Bahaya rokok tidak hanya mengancam mereka yang mengisapnya secara langsung. Orang-orang di sekitar perokok, yang dikenal sebagai perokok pasif, juga menghadapi risiko kesehatan yang serius. Perokok pasif adalah mereka yang menghirup asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Asap ini terdiri dari dua jenis, asap utama yang dihembuskan oleh perokok, dan asap sampingan yang keluar dari ujung rokok yang menyala. Ironisnya, asap sampingan ini mengandung konsentrasi zat beracun dan karsinogen yang lebih tinggi daripada asap yang dihirup langsung oleh perokok. Tidak ada tingkat paparan asap rokok yang aman. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk asap rokok. Sistem pernapasan dan kekebalan tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan, sehingga mereka lebih mudah sakit. Anak-anak yang tinggal dengan perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita berbagai masalah kesehatan. Ini termasuk infeksi telinga, asma yang lebih sering dan parah, bronkitis, dan pneumonia. Selain itu, paparan asap rokok juga dikaitkan dengan sindrom kematian bayi mendadak, atau SIDS. Melindungi anak-anak dari paparan asap rokok adalah tanggung jawab mutlak bagi setiap orang tua dan anggota keluarga. Bagi orang dewasa yang tidak merokok, menjadi perokok pasif juga sama berbahayanya. Menghirup asap rokok orang lain secara teratur dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang sama dengan perokok aktif. Data menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki risiko 20 hingga 30% lebih tinggi untuk terkena kanker paru-paru. Mereka juga memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit jantung dan stroke. Ini adalah fakta yang menyedihkan. Seseorang yang telah memilih gaya hidup sehat bisa saja menjadi korban dari kebiasaan buruk orang lain di sekitarnya, baik di rumah, tempat kerja, atau ruang publik. Oleh karena itu, mari kita lebih peduli. Pilihan untuk merokok mungkin terasa seperti pilihan pribadi, tetapi dampaknya meluas jauh melampaui diri sendiri. Asap yang Anda hembuskan dapat membahayakan kesehatan orang-orang yang Anda cintai.
pasangan, anak-anak, orang tua, dan teman-teman Anda. Menghindari rokok bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga wujud tanggung jawab dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dan udara yang lebih bersih untuk kita semua. Berhenti merokok adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk kesehatan diri sendiri dan masa depan keluarga Anda.